Shalom anak muda dimanapun Anda berada. Shalom. Puji Tuhan pada malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita boleh menyembah Dia meskipun melalui online. Itu tidak membatasi rasa sukacita kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari saya mengundang setiap kita untuk mempersiapkan setiap hati kita. Kita boleh memasuki hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur atas setiap anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan,
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati kasih-Mu, kami boleh bersama-sama menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah daripada Engkau. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami memberikan waktu kami untuk kami boleh datang di hadapan-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan, yang rindu Engkau jamah, Engkau lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya setiap apa yang kami lakukan dalam hidup kami, semua itu karena tercampur tangan Tuhan yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari teman-teman, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau lebih lagi meninggikan namanya. Yes Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita menaikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, benar Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Sebab tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, Kau mau setia sampai akhir hidup kami kepada Engkau. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang boleh Engkau layakkan untuk datang di hadapan-Mu, yang boleh Engkau layakkan untuk menyembah Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami. Seringkali kami menyakiti hati Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kepadamu. Hai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab kita mau mengasihi Tuhan. Sebab kita mau lebih lagi mengasihi Dia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Waktu pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami kembali diizinkan untuk kami boleh memuji Tuhan
Kami boleh juga merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau yang menolong setiap kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Engkau mengurapi juga rekan-rekan kami yang ada di rumah. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya, shalom sekali lagi teman-teman muda yang dikasihi dalam Tuhan. Tanpa terasa sudah 23 hari kita menjalani tahun 2021 ini. Apa yang kita sudah buat untuk Tuhan selama 23 hari ini? Ya, teman-teman, hari ini tema sharing firman Tuhan kita adalah menjadi alat yang mulia. Yang kita akan baca di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20 dan 21. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Kita akan baca dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20 sampai 21 dan nanti ada rekan kita yang akan membacakannya. 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, teman-teman di rumah kita, setiap kita pasti, boleh dikatakan pasti ada perabot. Entah itu perabot yang sering kita gunakan, atau perabot yang jarang-jarang kita pakai. Contohnya kalau piring, sendok, garpu, gelas itu kita sering gunakan alat-alat ini. Nah, tapi kalau palu, gergaji, nah itu mungkin jarang-jarang kita gunakan. Kita gunakan pada saat kita memerlukannya. Namun dari kesemuanya itu semua alat ini berguna. Tapi ada juga nih alat-alat khusus yang berguna dan sangat penting untuk kita dan sangat bernilai untuk kita. Contohnya apa? Setiap kita dipastikan mempunyai HP, benar ya? Semua pasti punya HP, karena segala aktivitas kita saat ini sangat bergantung juga kepada handphone ini. Atau laptop, alat untuk kita bekerja atau belajar. Nah teman-teman, ini alat-alat yang bukan hanya penting, tetapi berharga, bernilai buat kita. Kalau di firman Tuhan dikatakan alat yang mulia, gitu ya, dikatakan alat yang mulia. Nah, alat ini tidak mungkin kita akan sembarang meletakkannya. Kita tidak akan sembarangan menyimpannya. Tidak mungkin kita akan geletakkan kalau malam kita mau tidur kita taruh aja di ruang tamu. Tetapi kita akan jaga baik-baik alat-alat ini, perabot ini. Kita akan simpan, letakkan di kamar kita, dekat dengan kita. Kenapa? Karena dia sangat berharga buat kita. Karena dia sangat berguna untuk kita. Betul ya teman-teman ya? Nah teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagaimana setiap kita ini kan alat-alat juga di tangan Tuhan, yang ada di rumah Tuhan. Pertanyaannya yaitu, seberapa dan bagaimana kita menjadi alat yang berharga, alat yang mulia di tangan Tuhan. Di ayatnya yang ke-21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Teman-teman yang muda yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kita bisa menjadi perabot yang mulia, menjadi alat yang mulia, syaratnya adalah kita harus dikuduskan. Apa itu dikuduskan? Dikuduskan artinya dipisahkan, disucikan, dan dianggap layak untuk dipakai oleh Tuhan. Dikuduskan berarti orang itu siap dikoreksi oleh Tuhan. Dikuduskan berarti orang itu siap dibentuk oleh Tuhan seperti sebuah bejana. Bejana tanah liat yang dibentuk oleh penjunannya. Dikuduskan berarti orang itu siap untuk hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, apa saja yang harus dikuduskan dalam hidup kita? Ya teman-teman,
Paling tidak ada 3 hal yang harus dikuduskan di dalam hidup kita supaya kita layak menjadi alat yang mulia bagi Tuhan. Yang pertama, kita harus dikuduskan dari pergaulan yang tidak baik. Di ayatnya yang ke-22, saya mengambil kutipan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yaitu jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda, berusahalah untuk hidup menurut kemauan Allah, setia pada ajarannya dan mengasihi sesama, serta mempunyai ketentraman hati. Ya, rekan-rekan muda yang kasih Tuhan, di sini dikatakan di berbagai terjemahan yang saya baca, yaitu di situ pasti ada kata orang muda, jauhi nafsu orang muda kalau terjemahan Alkitab kita ini. Kenapa kok dikatakan bukan orang tua, kenapa harus orang muda? Orang muda adalah orang yang dinamis, orang muda itu orang yang berpotensi, tapi orang muda juga orang yang mudah terpengaruh, terbawa oleh arus. Itu sebabnya dikatakan jauhi nafsu orang muda. Jauhi kesenangan-kesenangan orang muda. Kalau di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat kita dulu bersama orang tua kita sudah diajar. Papa mama kita pasti akan ajarkan, bagi yang sudah percaya ini khususnya ya, sebelum makan mulai dengan doa. Sebelum tidur, ayo berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Sebelum belajar atau melakukan perjalanan, berdoa dulu. Pesan lainnya apa? Jangan merokok. Merokok merusak kesehatan. Namun saat kita merantau nih ke Jakarta, kita harus bekerja atau belajar ke Jakarta. Mungkin kita bergaul dengan teman-teman kita yang ada di Jakarta. Mereka yang tidak mempunyai kebiasaan yang seperti kita terima dari orang tua kita. Tidur langsung tidur, makan langsung makan. Kalau nongkrong bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, rokok dikeluarkan. Kalau kita nggak ikutan kayaknya nggak enak. Nah akhirnya apa teman-teman? Akhirnya kebiasaan yang kita sudah bangun sejak kecil, saat kita ada di perantauan, saat kita ada di kota orang, semua kebiasaan itu hilang. Semua kebiasaan itu sudah berubah. Kita yang dulunya tidur berdoa, sekarang tidur plek langsung tidur. Kalau dulu makan, kita harus mau berdoa dulu, sekarang makan, udah langsung aja tancap. Sudah nggak ada rasa bersalah atau merasa bagaimana kalau kita merokok bareng bersama teman-teman. Itu kebiasaan yang baik kita hilang dengan pergaulan yang tidak baik. Itu sebabnya dikatakan kalau kita mau jadi alat yang mulia bagi Tuhan, kita mau menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan, kita harus menguduskan pergaulan kita yang buruk. Bagaimana caranya? Hidup dekat dan melekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus dikuduskan dari pengajaran yang salah. Di ayatnya yang ke-25, sekali lagi saya juga ambil dari bahasa Indonesia yang di masa kini. Jadi ya kalau yang Alkitab ini kita teman-teman mungkin bisa baca sendiri, tetapi yang ini saya akan bacakan yaitu bahwa ia harus dengan lemah lembut mengajari orang-orang yang suka melawan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan mengenal ajaran yang benar. Pengajaran itu sangat penting, ya teman-teman, sangat penting. Saya ingat waktu dulu saya kecil, itu belajar membaca, kita akan begini, belajarnya itu mengeja. B-A, ba, B-U, bu, gitu ya. B-I, bi. Nah, tetapi di masa kini, sekarang ini, sistem belajar ini udah nggak betul gitu. Anak-anak kita atau adik-adik kita, mereka yang usia belajar membaca, PAUD, mereka akan belajarnya langsung disodori huruf 2 BU, mereka tidak akan eja BU lagi, tapi mereka akan langsung bunyi bu, ba, bi. Jadi nggak pakai mengeja lagi. Nah, efek pengajaran saya zaman dahulu adalah saat saya mengajar anak-anak saya, nah itu terbawa. Sedikit banyak pasti terbawa. Padahal harus tinggal baca bu. Saya masih bilang, coba dieja, BU. Nah, ini salah begitu ya.
Tapi karena itu sudah tertanam pengajaran itu di dalam kepala saya sejak saya belajar membaca, akhirnya saya ajarkan itu juga kepada anak. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, begitu juga pengenalan kita kepada Kristus. Kalau dulu di masa dulu kita belum percaya Kristus, ada pengajaran-pengajaran kita yang tidak benar atau salah, enggak tepat. Nah, kalau itu kita mau pertahankan atau masih ada di dalam kehidupan kita, pengajaran ini sangat mempengaruhi pengenalan kita akan Kristus. Tidak hanya mempengaruhi kita sendiri, bahkan juga mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena apa yang kita pahami, apa yang kita terima ajaran itu, kita akan bagikan juga kepada orang lain. Akhirnya, sama-samalah salah dalam pengenalan kita akan Kristus. Itu sebabnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus menguduskan pengajaran-pengajaran yang kita terima. Kita harus menguduskan dari pengajaran yang salah. Ada banyak sekali pengajaran di masa kini yang tidak berpadan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya bagaimana caranya kita bisa dikuduskan dari pengajaran yang salah. Tidak ada cara lain. Kita harus hidup melekat erat dengan Tuhan. Punya saat teduh yang baik dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus dikuduskan dari perkataan yang kosong. Di ayatnya yang 16 dikatakan, tetapi hindari omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Terjemahan lain berkata, jauhi percakapan-percakapan yang tidak ada gunanya, yang menghina Allah. Percakapan-percakapan seperti itu hanya membuat orang semakin jahat. Jadi teman-teman, percakapan ini harus dikuduskan. Salah satu contoh saya kasih ilustrasi yaitu Sokrates. Sokrates ini adalah seorang filsuf dari Yunani. Dia kedatangan teman, sahabatnya, dia membawa pengaduan bahwa salah seorang teman mereka menjelek-jelekkan Sokrates. Nah, si Sokrates ini berkata, maaf, saya potong dulu perkataan kamu ya. Kamu ingin menyampaikan berita kepada saya, apakah sudah melalui 3 saringan? Nah, temannya ini bertanya, apa maksudnya? Apakah berita yang kamu akan sampaikan kepada saya itu sudah melalui yang pertama, saringan kebenaran? Maksudnya, katanya, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mendengar dengan telingamu dari teman kita ini mengatakan kepadamu secara langsung? Atau kamu hanya mendengar kata orang? Jadi temannya ini berpikir, iya ya, saya nggak dengar langsung, tapi saya dengar kata orang itu berkata. Nah, saringan yang kedua, apakah berita yang kamu sampaikan ini berita tentang baik, yang baik kan tentang saya? Temannya ini berpikir lagi, wah sayangnya enggak Sokrates, justru saya ingin menyampaikan bahwa teman kita mengatakan hal yang tidak baik tentang kamu. Oke, saringan yang ketiga. Apakah berita yang kamu sampaikan nih kepada saya ini ada faedahnya enggak untuk saya? Nah, sekali lagi saya bilang sepertinya tidak mendatangkan manfaat sih untuk kamu Sokrates. Malahan nantinya kamu akan menjadi bermusuhan dengan orang itu. Kalau begitu, kamu enggak usah sampaikan berita itu kepada saya. Karena berita yang kamu akan sampaikan tidak melalui 3 saringan ini. Temannya berpikir, benar. Lebih baik saya nggak usah sampaikan, karena tidak mendatangkan kebaikan. Tidak juga kita tahu kebenarannya. Dan tidak juga ini mendatangkan faedah. Akhirnya, temannya ini pergi dan tidak menceritakan apa yang dikatakan oleh gosip yang dia dengar itu. Begitu, apa yang dikatakan tentang Sokrates ini. Begitu juga dengan kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Di dalam percakapan kita, di dalam apa yang kita katakan, mari kita saring benar-benar. Mari kita pikirkan benar-benar apa yang ingin kita katakan. Supaya kita tidak mengatakan hal-hal yang sia-sia. Sehingga setiap kita, kehidupan kita, bisa dipakai menjadi alat Tuhan yang mulia. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa dikuduskan dari perkataan kita yang kosong. Caranya hanya satu,
melekat erat dengan Tuhan. Jadi teman-teman, kuncinya untuk kita bisa menjadi alat Tuhan yang mulia, kita harus dikuduskan. Dikuduskan dari pergaulan yang tidak baik, dikuduskan dari pengajaran yang salah, dikuduskan dari perkataan-perkataan yang kosong. Dengan cara bagaimana? Kita harus melekat erat dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Bangun hidup kita untuk selalu melekat dengan Tuhan, supaya kita dipakai oleh Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaannya, menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah memilih setiap kami. Tuhan sudah menunjuk untuk setiap kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Tapi kami tidak mau menjadi alat yang biasa-biasa saja. Kami mau menjadi alat yang mulia, alat yang berharga dan berguna bagi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menguduskan setiap kami, karena Engkau sudah memilih setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami boleh persembahkan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan tetap semangat kepada teman-teman semua untuk tetap mengikuti ibadah Komisi Pemuda maupun ibadah umum secara online. Dan saat ini saya mau serahkan kepada hamba-Nya untuk menutup kita dalam doa. Mari rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita mau berdoa sekali lagi. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami masih diizinkan, diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh meninggikan Tuhan, untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu setiap kami, hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, Tuhan urapi mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini dalam persekutuan pemuda kami. Dan kiranya di waktu dan kesempatan yang lain Tuhan, kami boleh kembali bertemu. Kami boleh kembali dipersatukan dalam ibadah menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.